Ya, oke, kita teruskan ya. Jadi di sini gerbang N dapat dibentuk dari sebuah resistor dan dua buah dioda. Nah, ini gerbang N. Jadi gerbang NOT dapat dibentuk dari sebuah resistor dan satu saklar, kalau gerbang N dapat dibuat dari satu resistor dan dua dioda. Sehingga nanti suatu saat kalau kita butuh gerbang N, nah, tidak perlu, kalau kita butuh rangkaian yang sederhana, ya tidak perlu menggunakan gerbang IC, menggunakan IC digital ya, menggunakan ini sudah bisa. Nah, oke, ada yang tanya mungkin? Langsung aja kalau mau tanya. Oke, yang berikutnya, nah ini yang mungkin agak sedikit kita perdalam bahasanya tentang gerbang penyangga atau buffer gate. Ya, gerbang penyangga. Gerbang penyangga dapat dibentuk dari sebuah transistor. Nah, seperti ini ya. Ini kalau inputnya 0, output key-nya 0, inputnya A1, output key juga 1. Ya. Kalau ini 0, A-nya 0, maka ada arus yang keluar dari basis. Nah, maka di sini transistornya menghantar. Transistor menghantar berarti arus dari emitor semuanya masuk ke kolektor. Nah, ini kursornya nggak nampak ya. Nah, sehingga key akan mendapat logika 0. Input 0, output 0. Ya, saya pakai ini aja. Nah, sekarang kalau inputnya 1, ya, tidak keluar. Ya. Oh ya, sebelumnya ini untuk transistor, satu transistor membentuk gerbang buffer. Nah, ini kalau pada kenyataannya ya gerbang buffer itu agak rumit seperti ini ya. Kenapa? Agar outputnya nanti lebih presisi. Jadi gerbang buffer inputnya 0, outputnya 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini inputnya 0, ya, 0 berarti tegangan di sini 0, di sini VCC, ya, ini 0, ini VCC. Ada arus ke sini, ya, ada arus ke sini ya. Karena ada arus ke sini, maka semua arus akan melewati basis emitor. Tidak ada yang ke kolektor. Ini arus di sini tidak ada. Karena arus di sini tidak ada, maka arus yang masuk ke basis ini tidak ada. Maka transistor ini dalam kondisi tidak menghantar atau off. Karena transistornya off, maka tidak ada arus yang ke bawah juga. Arus yang ke bawah juga 0, tidak ada. Tidak ada juga arus yang masuk ke basis di sini. Nah, sehingga ini juga off. Nah, tidak ada arus ke basis. Karena ini off, nah ini kan ada, ini VCC ke sini, arusnya turun ke sini. Karena ini off, maka ini arusnya ke kanan, masuk ke basis sini. Karena nggak bisa ke kiri, maka ke kanan. Karena ke kanan, maka transistor yang di sini on. Ya. Karena on, maka transistor di sini akan menarik arus dari kolektor ke emitor. Semua arus yang di kolektor ditarik ke emitor, tarik ke bawah. Akibatnya outputnya 0. Nah, itu. Jadi input A0, output Y juga 0. Sama dengan di sini ya. Kalau ini cuma satu transistor, yang di sini ya ini menggunakan standar yang ada di IC TTL. Di sini lebih presisi karena menggunakan banyak transistor. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Kalau inputnya 1 bagaimana? Ya, input 1, output juga 1. Nah, kalau di sini bagaimana? Input 1. Ya, karena ini inputnya 1, maka tidak ada arus yang ke kiri. Input 1 berarti ini VCC. Di sini juga VCC.
VCC ketemu CC, nggak ada arus, nggak ada beda tegangan, berarti nggak ada arus ke sini. Akhirnya arusnya kemana? Ke kanan. Karena nggak bisa kiri, maka ke kanan. Ke kanan, arus basis masuk. Karena ada arus basis, maka transistor ini menjadi on. Karena on, arusnya ke bawah. Ke bawah terus masuk ke sini. Akhirnya ini juga menjadi on juga. Ya. Karena ini on, nah ini kan tadi ada tegangan di sini, arusnya ke bawah. Karena ini on, transistor ini akan menarik arus dari kolektor ke emitor. Dari atas ini ditarik ke bawah ke sini. Ya, ke sini. Karena ini arusnya sudah ditarik ke bawah, nah maka tidak ada arus yang ke sini. Karena sudah ditarik ke bawah sini semua. Karena nggak ada yang ke kanan, maka ini off. Karena ini off, dia tidak menarik arus ke bawah. Arus di sini bagaimana? Ya keluar ke sana. Nah, berarti dari tegangan VCC ke sini terus ke kanan. Nah, ini berarti input 1, output 1. Ya. Nah, ini gerbang buffer. Kenapa kok ini kita bahas agak mendetail? Karena nanti ada gerbang buffer yang berikutnya. Ya. Ya, ini memang gerbang buffer ini, konfigurasi gerbang buffer seperti ini memang agak sedikit digunakan ya. Kenapa kok sedikit digunakan? Nah, terus gunanya untuk apa? Wong input 1, output 1, input 0, output 0 kan tidak mengubah logika. Nah, berarti kan tidak banyak digunakan. Nah, rarely encountered in digital system application ya. Jadi jarang digunakan. Nah, tetapi variasi dari buffer nanti ya ada yang banyak digunakan. Yaitu buffer yang bagaimana? Buffer yang keluarannya merupakan kolektor terbuka. Nah, lihat bedanya. Ini gerbang buffer biasa. Nah, sekarang ini ada resistor di sini. Ini kita hilangkan. Resistor di sini kita hilangkan. Menjadilah konfigurasi open kolektor. Kenapa kok dinamakan open kolektor? Karena ini kan terhubung ke kolektor. Nah, ini ya. Kita hilangkan tadi resistornya. Maka ini dinamakan dengan konfigurasi open kolektor. Kolektor tidak terhubung kemana-mana. Kalau tadi ada resistor yang ke VCC sebagai sumber daya untuk transistor ini, maka sekarang dihilangkan. Ini konfigurasi yang sering digunakan. Jadi untuk gerbang buffer itu kebanyakan menggunakan open kolektor output, konfigurasi keluaran kolektor terbuka. Ini yang sering digunakan. Oke, kita lihat bagaimana cara kerjanya. Oke, kalau input diberi 0, input 0 sama yang ini tegangan 0, ini VCC, arus ke kiri, tidak ada arus ke kanan. Maka di sini off, tidak ada arus ke bawah, maka di sini off. Ya, di sini off. Ini ada arus ke bawah, tidak ditarik ke kiri, tapi dia ke kanan. Ya, ke kanan ke sini. Transistor ini tuh bisa jadi on dengan cara menarik arus dari sini ke bawah. Tapi ini mau ditarik arus dari mana? Bang, ini nggak terhubung ke VCC. Kalau tadi kan ini terhubung ke VCC, berarti dia bisa menarik arus dari sini ke bawah. Tapi karena ini nggak ada arusnya, ya tetap off. Ya ini arusnya cuma ke bawah. Ya ini tidak bisa on. Kenapa? Karena ini nggak terhubung ke VCC. Logika di sini berapa? 0 atau 1? Ya, di sini berapa logikanya? Nah, kalau tidak ada arusnya ya berarti tegangannya kan 0. Ya ini tetap 0 logikanya. Oh, berarti input 0, output 0. Ya, itu memang buffer seperti itu, input 0, output 0 ya. Oke, kita tulis input 0, output 0. Sekarang kalau inputnya 1, coba. Input 1. Tegangannya di sini VCC, di sini VCC. Arus ke kiri tidak bisa, maka ke kanan. Karena di sini masuk ke transistor, dia bisa on. Kenapa? Karena ini diberi VCC di sini, diberi sumber daya dari VCC, maka dia bisa on, arusnya ke bawah, ada yang masuk ke sini, maka yang ini juga on. Yang ini juga on, maka dia menarik arus dari sini ke bawah. Tarik arus ke bawah, maka sini semua arus ke bawah. Akibatnya tidak ada arus yang ke kanan. Berarti ini tidak bisa on juga. Tidak ada arus yang ke kanan, berarti di sini tetap off.
Nah, kalau di sini off berarti logikanya berapa? 0 atau 1? 1. Dari mana kok 1? Oh, ini nggak ada tegangannya. Ya. Nah, ternyata outputnya tetap logika 0. Input 1, outputnya 0. Loh kok bisa seperti itu? Ya emang dibuat seperti itu. Ya. Nah, terus untuk apa konfigurasi seperti ini? Outputnya 0 terus itu untuk apa ini? Nah, sekarang kita bisa menggunakan IC ini dengan cara memasang VCC eksternal. Jadi kalau ini kan yang di sini ini VCC yang dimasukkan ke IC digital. Kita bisa pasang VCC eksternal khusus untuk kaki ini saja. Nah, ini kita sebut aja VCC bintang gitu ya. Kita sebut VCC bintang di sini. Nah, kalau ada VCC di sini terus bagaimana ini? Ya, coba kita ulangi lagi ya, biar tambah paham cara kerjanya ya. Oke, input 0. Tegangannya 0, di sini VCC. Arus ke kiri, tidak ada yang ke kanan. Berarti ini off, tidak ada arus ke bawah. Berarti ini juga off, ya. Karena ini off, maka arus dari sini keluar ke sini, ke kanan ya. Ke kanan ini bisa on. Kenapa? Karena ini dihubungkan ke VCC. Maka dia menarik arus dari atas ke bawah. Ditarik ke bawah semuanya, sehingga di sini logikanya 0. Karena semua arus ditarik ke bawah oleh transistor ini. Ya. Nah, sekarang kalau logika 1 bagaimana? Input logika 1. Oke, input 1 VCC di sini tegangannya VCC, di sini juga VCC, arus ke kiri tidak bisa, maka ke kanan. Ke kanan di sini ini jadi on, ada arus ke bawah terus masuk ke sini juga on. Di sini juga on, dia menarik arus dari atas ke bawah, ditarik semua ke bawah, maka tidak ada arus yang ke kanan. Nah, maka ini off. Karena ini off, outputnya bagaimana? Nah, transistornya ini off. Dia tidak bisa menarik arus dari atas ke bawah. Karena off, tidak bisa menarik arus dari atas ke bawah. Maka arus di sini ke output. Berarti dari VCC larinya ke output. Outputnya logika 1. Ya. Nah, ini bedanya dengan gerbang buffer biasa bagaimana? Nah, sekarang di sini output logika 1. Output logika 1. Tegangannya berapa? Tegangannya tidak harus mengikuti VCC di sini. Contoh, kalau ini VCC untuk TTL, ini 5 volt. Kalau menggunakan gerbang biasa, logika 1 ya 5 volt. Tapi kalau ini, VCC-nya ikut yang ini. Ini berapa VCC-nya? Mau 5 volt? Boleh. 6 volt? Boleh. 7 volt? Boleh. 10 volt? Boleh. Bahkan 30 volt? Boleh juga. Nah, berarti kita bisa membuat keluaran ya, dengan logika satunya itu tidak harus 5 volt. Logika 1 bisa 7 volt. Nah, nanti dapat dilihat pada spesifikasi IC-nya. IC yang menggunakan open collector output, logika satunya berapa? Terserah kita. Maksimalnya berapa? Lihat cek di IC tersebut. Nah, jadi ini dengan cara seperti ini, logika 0 tetap 0 volt tadi ya, tapi logika 1 itu bisa tidak harus 5 volt. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, inilah keunggulan dari konfigurasi open collector nih ya. Contoh IC apa yang menggunakan konfigurasi open collector? Saya bukakan ini. Contohnya IC ya ini ya. Contohnya IC ya 7407 ya. Ini hex buffer, berarti buffer. Isinya tuh buffer, ada di dalamnya ada 6 gerbang sehingga disebut hex. Dia open kolektor, berarti kolektornya tadi ya, terbuka tadi itu. Kolektor terbuka, berarti kolektor harus kita hubungkan dengan VCC eksternal.
high voltage output. Nah, berarti dia tegangan di kolektornya itu bisa mencapai lebih tinggi dari 5 volt. Nah, dengan IC ini kita bisa membuat outputnya itu nanti untuk Y itu ya. Setiap Y tadi itu bisa tidak harus 5 volt. Kalau di IC ini kita cek data sheet. Ah, ini ya konfigurasinya tadi ya seperti di sini ya. Outputnya tidak terhubung, tidak ada resistor di outputnya, maka kita harus memasang resistor eksternal dan VCC eksternal, VCC bintang tadi itu. Nah, dengan cara konfigurasi ini, maka tegangan logika 1 untuk Y tidak harus 5 volt. Tegangan logika 1 itu maksimal berapa volt? Kita cek di sini. Nah, ini output voltage VO itu bisa mencapai 30 volt. Nah, berarti untuk Y-nya logika 0 volt, logika 1 kita bisa set maksimal 30 volt. Nah, ini kelebihan konfigurasi open collector itu seperti itu. Nah, ini ya kalau kita lihat nih ya. VOH itu maksimal 30 volt. Nah, itu. Ini tabel konfigurasinya atau tabel spesifikasi agak berbeda dengan IC biasa ya. Kalau open collector memang seperti ini. Ada VOH maksimal. Kalau tadi kan kita VOH kan minimal, ini ada VOH maksimal. Nah, inilah kelebihan dari open collector seperti itu. Oke, ada yang tanya? Ini konfigurasi untuk transistornya. Kalau kita lihat di sini ini menggunakan 4 transistor ya, menggunakan 4 transistor untuk gerbang buffer. Nah, gerbang yang lain mungkin bisa lebih banyak lagi. Nah, setiap transistor itu pasti ada delay-nya. Berarti ini ada delay, ada delay, ada delay ini ya. Sehingga nanti gerbang itu bekerjanya pasti juga punya delay. Dia butuh waktu untuk memproses input ke outputnya. Ya, itu contoh delay. Nanti dapat dilihat di halaman 15. Nah, ini tunda propagasi. Ya, coba lihat ya bawahnya ini. Nah, ini contohnya. Ini contoh terlihat di osiloskop seperti ini, ada delay. Delaynya berapa? Nah, kecil ya, 12 nanosecond. Ini kalau dilihat di simulasi Proteus nggak kelihatan. Proteus tidak bisa menampilkan order nanosecond. Dia paling kecil itu mikrosecond ya. Kalau nano itu tidak bisa. Tapi osiloskop yang di lab kita itu malah bisa. Karena dia menggunakan osiloskop digital ya. Sampai nanosecond bisa. Ini delaynya seperti ini. Contohnya ini ya. Ini gerbang N. Ini logika 1. Ini inputnya diberi pulsa seperti ini, outputnya juga pulsa. Mestinya pulsanya kan sefase sama, tapi karena ada delay, outputnya tertunda seperti ini. Ya. Nah, itu ada delay seperti ya. Nanti kalau kita menggunakan satu gerbang, delaynya seperti ini. Menggunakan 2 gerbang, lebih lama lagi delaynya. Menggunakan 3 gerbang yang dipasang seri, nah, lebih banyak lagi delaynya. Nah, itu. Nah, delay ini digunakan untuk membentuk membentuk sisi naik clock, deteksi sisi naik clock. Coba ini. Saya bukakan ini contohnya. Nah, ini contoh, ini diktat teknik digital ya. Halaman berapa ini? Ini kalau mau dilihat ini halaman 130 ya. Nah, contohnya ini. Contohnya ini. Nah, coba ini kan ini clock, terus ini outputnya. Clocknya itu seperti ini. Ini ya. Seperti ini. Besar. Ya, ini clocknya seperti ini. Ini clocknya seperti ini. Ini dibuat not
seperti ini kan kebalikan dari clock ya. Tapi karena ada delay, nah maka ini sudah naik, ini naiknya tertunda, mundur sedikit, nah ini baru turun. Nah ini ada delay. Kemudian dimasukkan ke gerbang N. Masukkan ke gerbang N akibatnya jadi seperti ini. Ini gerbang N ini 0, 1 output 0, 1, 1 output 1. Nah, konfigurasi ini digunakan untuk pendeteksi sisi naik. Contoh, itu kan dulu pada waktu membahas tentang flip-flop itu kan ada sisi naik, sisi turun gitu ya. Flip-flop terpicu sisi naik, flip-flop terpicu sisi turun. Loh kok bisa tahu sisi naik, sisi turun? Ya. Kok tahu sisi naik, sisi turun? Nah ini ada rangkaian untuk pendeteksi sisi naik, sisi turun. Nah ini pendeteksi sisi turun, ini pendeteksi sisi, ini pendeteksi sisi turun ya. Kalau yang ini pendeteksi sisi naik yang atas ini. Ya. Cara kerjanya bagaimana ini tadi? Ini ada clock, isyarat clock ya. Ini isyarat clock. Sisi naiknya kapan toh? Nah ini sisi naiknya, oh ternyata di sini sisi naiknya. Nah ini dideteksi menggunakan gerbang NOT dan gerbang N seperti ini. Ya. Cukup sederhana ya, kayaknya kan, wah pendeteksi sisi naik itu kan kayaknya gerbangnya mungkin menggunakan banyak gerbang untuk mendeteksi itu ya, kok bisa sampai mendeteksi sisi naik terjadinya kapan? Ternyata cukup sederhana. Hanya memanfaatkan delay pada gerbang NOT ini. Ini output terdelay. Nah, pada saat delay ini diinputkan ke gerbang N. Nah, ini akibatnya. Maka gerbang N akan memberikan logika 1 pada saat delay tadi itu. Nah, inilah pemanfaatan delay untuk pendeteksi sisi naik. Kalau yang ini pendeteksi sisi turun. Nah, ini pakai NOR. Ini input clock-nya, ini keluaran clock-nya terdelay. Oke, nah kemudian ini output-nya. Output dari clock bintang ini. Clock bintang ini merupakan indikator terjadinya sisi turun clock ini ya. Ini sisi naik, ini sisi turun. Sisi turunnya terdeteksi, oh di sini toh. Nah ini sisi turunnya. Nah itulah pemanfaatan delay seperti itu. Ya memang digital itu kalau kita pelajari itu tidak akan habis gitu ya. Jadi memang banyak sekali ilmunya ya nanti ya. Ini hanya dasar saja. Nanti kalau berikutnya nanti kalau mau dikembangkan lagi nanti, wah ini IC-nya pakai apa? Nanti masih banyak lagi nanti materinya ya. Kita baru sampai ke dasarnya ini aja nanti. Oke, mungkin ada yang bertanya mungkin tentang materi kita. Ya, jadi yang kita bahas untuk hari ini yaitu tentang arus ya, tentang arus pada gerbang. Kemudian juga tentang bagaimana membentuk gerbang menggunakan rangkaian sederhana, tidak harus menggunakan IC digital. Kemudian tentang, tadi juga Venlock juga dibahas, juga tentang tunda propagasi. Propagasi itu artinya perambatan. Berarti tunda karena perambatan. Perambatan maksudnya bagaimana? Karena memang data itu butuh merambat dari input ke output. Seperti tadi itu ya. Nah ini kan dari input ke output, ini kan butuh merambat. Datanya ada yang ke sini, sampai sini. Ada yang ke sini, sini. Perambatan itu propagasi. Nah propagasi itu nanti ada tundanya. Kenapa ada tundanya? Karena melewati komponen-komponen. Komponen elektronika ini juga butuh waktu untuk memproses data. Logika 1 dimasukkan ke sini, maka gerbang ini butuh waktu untuk memproses agar nanti bisa keluar. Kenapa kok butuh waktu? Karena tadi gerbang tadi isinya ada berbagai rangkaian, ada berbagai komponen, ada transistor, ada resistor, yang semuanya itu nanti pasti butuh waktu.
Mungkin nanti kalau sudah mempelajari materi elektronika analog ya, elektronika analog sampai pertemuan sudah mid nanti akan kelihatan ya. Transistor ini juga akan butuh waktu untuk memproses data. Nah, sekarang karena ini TTL, ya berarti karena TTL terdiri dari transistor, maka dia juga butuh waktu untuk memproses data. Nah, memproses waktu itu mengakibatkan adanya delay pada setiap gerbang. Nah, ini. Delay-nya ini kalau dilihat, nah ini kelihatan seperti ini di osiloskop. Delay ini juga tergantung dari kecepatan gerbang. Setiap gerbang itu berbeda-beda kecepatnya, tergantung dari teknologi IC-nya ya. IC TTL itu kecepatannya rendah. IC TTL 74 itu rendah. 74S itu lebih cepat. 74AS lebih cepat lagi. Kalau mau cepat lagi, pakai CMOS. CMOS seri C, itu CMOS yang generasi awal ya. Itu ya sudah cepat dibanding TTL. 74C00 itu cepat. 74HC00 lebih cepat lagi. 74AHC lebih cepat lagi. Nah, kecepatan itu nanti tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita hanya untuk praktikum mungkin yang pakai TTL sudah cukup, 74LS itu sudah cukup. Tapi kalau nanti kita satu saat merancang prosesor gitu ya, nanti harus menggunakan yang CMOS 74HCT, 74AHCT gitu, yang bisa bekerja lebih cepat. Oke, ada yang bertanya? Ya, nanti silakan untuk, nah ini yang PowerPoint tadi dapat di-download di sini, ini PowerPoint-nya. Kemudian ini untuk presensinya. Nah, ini kuisnya ya, sambil nanti kita belajar ya. Saya tidak akan memberikan tes mungkin yang pakai IC panjang itu sementara belum ya, mungkin pakai kuis saja ini. Sambil kita kumpulkan nilainya nanti. Kumpulkan nanti lama-lama kan jadi banyak ya. Siapa tahu nanti ya saya harapkan nanti nilai tugas ini nanti lebih tinggi nanti ya, sehingga nanti dapat menolong nilai akhir. Oke, ada yang bertanya sampai di sini?